Honda Matic sering putus kabel di bawah hawa. Kalau bisa ini kabelnya digantung, jangan sering putus. Kalau putus lampu merah berkedip-kedip. Tonton terus videonya bagaimana cara memperbaikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Nando Bengkel. Di sini kita dipanggil untuk memperbaiki Scoopy yang tahun tinggi yang udah idling stop, yang tahun 2019. Ini dia keadaannya, dia tidak mau hidup ya, dia tidak mau hidup. Ada kode mil, kita hitung kode milnya berapa. 10 12 ya, 10 satu panjang, 2 pendek ya kan. 10 1 2 12. Kita lihat pada kedipan 12, keterangannya kontak yang longgar pada injektor. Kalau kita lihat di buku, dia adalah injektor. Berarti kita akan cek pengapiannya dulu. Kita buka kabel busi ya. Oke guys, kita starter ya, tidak ada apinya ya, tidak ada apinya guys. Jadi kita 12 itu injektor, kita akan cek bagian-bagian kabelnya. Jadi kode yang terbaca tadi injektor kan. Kita lihat apinya dulu, api hitam garis putih, api standby-nya ya. Kita lihat api standby-nya ada atau tidak. Pompa bahan bakar tidak dengung ya, pompa injeksi tidak dengung. Kita dengarkan, kita buka kontak ya. Kontak hidup ya, kontaknya hidup ya. Kontaknya hidup. Lihat kontaknya hidup. Dia ada kode milnya ya. Kita lihat dulu apinya ada atau tidak di api standby-nya ya. Kita gunakan jarum pentol. Teman-teman. Kita cobakan di sini, jangan kita potong kabelnya, merusak. Kita lihat. Lihat ya. Hidup ya teman-teman. Ada berarti harusnya ya. Harus 12-nya polnya ada. Kita ini tidak menggunakan scanner karena di lampu mil ada pembacaannya, dia injektor, berarti di sekitaran injektor ini dia tidak hidup ya. Kita cari begini, kita kontakkan, kita yang kabel satu lagi, masa yang dikeluarkan dari ECM ada atau tidak. Kita ambil, kita lihat ini ya, ini yang ke injektor. Kita lihat ada atau tidak. Kita masukkan ke minus apinya ya. Ini kita masukkan kemari. Lihat ya, tidak ada. Berarti kita cek kabel ECM-nya ya, dari ECM ke injektor yang warna biru, pink garis biru ya. Yang pink garis biru kita cek, mana tahu ada putus di jalan, karena ini dia tidak hidup ya teman-teman ya. Kita cek. Kalau kita pengecekan injektor, tegangannya berfungsi atau tidak, kita mana tahu injektornya yang rusak karena dia pembacaannya injektor. Kita buktikan dengan cara seperti ini. Udah kita pasang, kita masukkan yang ke pink garis biru, kita kenakan ke badan. Lihat hidup, berarti harus masuk ke injektor. Berarti tinggal kabel antara pink garis biru ini ke ECM ini ya. Kalau memang ECM nya, kalau memang kabelnya bagus, berarti
ECM-nya yang bermasalah. Oke, kita akan coba periksa dulu. Oke guys, kita lanjut. Setelah kita bongkar, jadi kita menggunakan apometer. Ini apometernya. Jadi di kudemil ada kedipan 12, berarti dia injektor ya. Injektor kita pakai apu, kita pakai yang skala yang melihat kabel. Kalau kita lagakan begini, dia akan bunyi ya. Kita apunya ya, apunya bunyi, berarti normal kabelnya kan, kabel apunya. Jadi kita cari kabel injektornya. Ini kabel injektor warnanya pink garis biru. Pink garis biru, kita cari yang ke ECM. Kita cari yang ke ECM, yaitu pink garis biru. Yo, yang garis biru ini kita pasang ke apu. Lihat, dia tidak bunyi, berarti kabel ini ada yang putus di bagian sini. Jadi kita akan belah kabelnya, kita akan bedel, dia kita operasi, akan gunting. Oke guys, setelah kita operasi, kita belah. Ini di bagian sini sering biasanya terjadi putus kabel ya. Kita tarik kabel yang pink garis biru ya, kita cari ya, pink garis biru kita cari. Kita cari yang pink garis biru, mana dia? Banyak nih kabelnya guys ya. Ini ya, ini pink garis biru ya. Kita tarik satu-satu kabelnya, mana yang putus. Guys, kita tarik ya. Wah, sudah ketahuan guys. Lihat guys, panjang putusnya guys. Nah, rupanya ini dia biang keladinya guys, yang buat pening kepala. Nah, putus dia kabelnya guys ya. Kita akan sambungkan ke mari dulu ke injektornya. Oke teman-teman, sudah kita sambungkan kabelnya. Kita cabut, kita cek dulu apakah ada kudemilnya atau tidak. Alhamdulillah kudemilnya hilang, dan kita akan double starter apakah hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Kabel businya sudah keluar guys, lihat guys, apinya keluar. Lihat, berarti motor ini sudah dijamin hidup. Oke, sudah dijamin hidup ya, karena api businya sudah ada, penyakitnya sudah ketemu. Jadi itulah penyakitnya sepele guys. Sebelum kita perbaiki, kita cek dulu kabel-kabelnya sebelum kita mengganti partnya ya. Jadi jangan bingung-bingung, di injeksi ini semua, setiap ada masalah pasti ada obatnya, asalkan kita teliti memeriksa di bagian kabel-kabel. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita akan cek. Lihat, pompa injeksinya sudah hidup ya. Mantap ya, sudah hidup. Jadi kita tidak membawa komputer, tidak membawa alat scanner, kita hanya bermodalkan lampu milnya saja. Kita, kalau ini dia ada masalah di bagian sini, kita cabut ya, kita cabut. Dia akan menimbulkan kode CKP atau kode kerusakan. Lihat, 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 dia hidup-hidup lampu milnya. Satu panjang berarti 10. Kita hitung 1 2 3, berarti dia satu panjang 2 pendek, berarti 12 kedipan. Itu adalah injektor. Jadi kereta motor sekarang makin tahun tinggi makin gampang memperbaikinya ya. Karena dia udah ada lampu mil, dia dikasih tahu saya rusak katanya kan. Jadi kita periksa kabelnya. Kalau kabelnya tidak masalah berarti di injektornya. Kita akan hapus kode kerusakannya dulu melalui soket DLC nya. Kita akan jumper untuk menghilangkan data sejarah kerusakan Honda ini. Oke teman-teman, kita akan hapus data kerusakannya ya.
kita jumper. Nah, di tonjolan ini ya, soket ini kita pasangkan kabel gini, kita jumper gini yang sebelah kiri kita ya teman-teman. Nah, gini sebelah kiri ya, jangan salah ya, sebelah kiri ya, yang ada hijau sama coklat. Jadi setelah ini kita pasang, kita hidupkan kontak. Lihat, ini ada kedipan ya, kita hitung kedipannya 1 panjang tuh 2, berarti 12 ya, 12 itu injektor yang tadi. Jadi sejarah kerusakannya, jadi kita akan hapus histori kegagalannya ya, yang putus kabel tadi dia menyimpan data kerusakan. Oke. Kita pasang tadi ya kan, kita hidupkan kunci kontak, lalu cabut. Nah, baru pasang lagi. Kita hidupkan kunci kontak, cabut, baru cucukkan lagi. Baru matikan. Kita lihat berhasil atau tidak ya. Ini tandanya, kita lihat. Nah, ini belum berhasil ya teman-teman, historinya masih ada. Kalau begini berarti kita ulangi lagi sampai itu lampunya hidup aja. Kita kurang cepat tadi. Kita coba lagi, sekali lagi. Hidup tuh 2 3, cabut, baru tuh 2 3 pasang, matikan. Kita lihat. Nah, ini contohnya, inilah yang riset yang berhasil. Nanti kalau salahnya kita tidak bawa scannernya, kalau kita buktikan di scanner udah tidak ada lagi histori kegagalannya. Ini tandanya riset berhasil kalau dia hidup aja. Oke, kita hidupkan. Nah, hidupkan. Jadi ini berhasil. Nah, kita cabut apanya, jemperannya, DLC nya kita cabut, kita hidupkan. Oke, mantap. Kita akan mantap ya, sudah hidup ya. Inilah motornya. Kita akan pasang kap-kapnya, kita akan rapikan kembali. Ini kita dipanggil kemari untuk memperbaikinya. Jadi kita tidak membawa komputer, tidak membawa alat scanner, kita hanya bermodalkan lampu milnya saja. Oke, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.